Dalam sunyi aku terduduk. Kok aku jadi bingung ya, hari ini aku mau kemana? Tiap hari aku harus kerja di rumahnya Pak Bos. Sekarang aku libur, dan udah libur aku malah gak istirahat. Ternyata hidup itu benar-benar membingungkan ya. Punya waktu istirahat, aku nggak istirahat. Giliran aku kerja pengen istirahat. Tapi kalau aku main ke taman ini, jadi inget sama seseorang. Tapi kan aku juga harus sadar diri. Aku ini cuman seorang tukang kebun yang nggak punya apa-apa. Kasta kita berbeda. Jadi aku harus terima dengan kondisi aku yang sekarang. Ya, aku cuma bisa berdoa. Semoga kebahagiaan selalu berada di pihak orang-orang yang benar-benar aku sayang. Jadi aku jalan-jalan ke sebelah sana. Lama banget ya Put, kita nggak jalan-jalan kayak gini. Kamu sekarang habis jalan-jalan ini ada kegiatan apa? Gak ada sih, kamu seriusnya hari ini kamu gak kerja, Put? Ya enggak lah Win, aku lagi cuti. Lagi cuti? Wah, pas banget dong, aku juga pengen deh ambil cuti kayak kamu. Lah emang kamu nggak bisa? Ya bisa, cuman sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya. Kalau aku ambil cuti sekarang, gak enak sama yang lain juga, Put. Aku kan udah beberapa bulan ini nggak ambil libur. Nah, sekalian nih aku jadiin satu. Oh, enak juga kayak gitu, tapi capek banget sih kalau misal gak libur sama sekali buat ngejadiin libur jadi satu gitu. Iya, soalnya kan aku juga banyak lemburnya dan kerjaan di kantor itu banyak banget, Win. Jadi nggak bisa bener-bener aku tinggal atau aku serahin sama orang lain. Itu harus aku sendiri yang handle. Kamu sendiri gimana? Kerjaan kamu tetap yang dulu kan? Tetep sih. Mau resign juga susah, Put. Ternyata resign nggak semudah itu ya. Aku juga udah pernah mau resign sih. Tapi dipikir-pikir juga nanti kalau resign kita bakal kerja apa? Iya, aku juga mikirin itu sih. Sebenarnya aku tuh udah punya plan B juga, aku harus ngapain. Cuma rasanya mungkin tempat yang bakal aku tempati selanjutnya nggak lebih baik dari yang sekarang ini. Jadi udah deh. Dan Jalanin apa yang ada aja dulu ya. Dan ngajukan surat resign itu nggak semudah yang aku pikir, Win. Iya, ternyata aku juga heran banget loh. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus aku jawab yang nggak masuk di akal aku. Bahkan mau resign kita juga harus punya tanggung jawab, ya nggak? Kita malah curhat kayak gini, ternyata nasib kita sama ya, Win. Benar. Kalau capek ya. Cuma mau gimana lagi? Masa kita mau resign? Kita harus ngelakuin sesuatu dulu. Buat kesalahan maksud kamu? Ya enggak, maksud aku kan pasti butuh loker kan nantinya. Ya kita harus butuh batu loncatan juga. Iya. Nggak mungkin kita berhenti terus kita nganggur aja di rumah. Ya juga, lagian kerjaan yang sekarang sih juga enak banget sih kalau dipikir-pikir. Tapi ya Win, menurut aku nggak ada pekerjaan Yang lebih Yang- enak dari pekerjaan kita yang sekarang ini. dan pekerjaan itu Benar. pasti ada nggak enaknya juga. Dan orang-orang taunya kita yang paling enak, ya kan? Totalnya kita tersiksa ya. Mental ya. Tapi ya udah sih, nggak apa-apa, nikmatin aja ya, jalanin aja. Kamu nggak punya pacar, Put? Iya, masih belum ada. Kamu? Ada. Ya, aku sudah ada sih. Oh, kamu udah punya pacar? Makanya aku semangat kerja karena aku sekarang punya pacar. Emang ngaruh ya? Kamu nggak percaya, aku kan udah berkali-kali saranin sama kamu. Punya pacar itu buat kita tuh jadi lebih semangat, kerjaan, tugas dan lain-lain. Tuh.
Terus gimana lagi? Pacar kamu pasti orang sini juga ya? Nah, ini bahaya. Kamu inget gak? Iya, aku ingat lah. Kalian ngapain di sini? Kita lagi jalan-jalan sih, Bay. Duduk, Bay. Di sini. Iya. Ya aku juga lagi jalan-jalan di sini. Biasanya kalau misalkan aku libur, aku emang sering ke tempat ini. Oh iya, Bay. Kenapa aku lihat kamu akhir-akhir ini sering menghindar ya? Dan gak kayak biasanya itu? Enggak kok Put. Aku malah ngerasa biasa. Cuman karena mungkin aku tiap hari kerja aja kali ya Put. Terus kamu juga kayaknya sibuk sama pekerjaan kamu. Enggak, Bay. Kali ini kamu beda banget dari yang dulu. Aku ngerasa kamu itu kayak lebih jauh aja dari aku. Iya. Soalnya waktu itu aku juga nggak tahu Put kalau ternyata kamu tuh anaknya orang yang terpandang di sini dan juga kamu gimana ya Put? Terus bentar deh, apa hubungannya sama pertemanan kita ya? Ya aku ngerasa gak pantas aja. Gak pantas. Kenapa, Bay? Emang temenan harus kastanya sama ya? Iya, Ya, menurut aku sih kamu gak pernah ngerasa begitu, Bay. Itu juga gak enak kan jadinya ya. Iya bener, dan Ya, masih bisa kok temenan sama Putri, sama aku juga. ya ini makanya kita sekarang yang temen. iya tapi kamu nggak kayak biasanya ngomongnya. Iya, beda gimana sih Put? Mau aku biasa aja ngomong sama kalian. Tapi kalian kalau mau ngobrol, aku kita lihat bentar ya. Kalian ngobrol aja. Balik lagi kan? Iya lah, balik lagi. Ntar aja ya. Ya udah. Gue duluan ya, Bay. Iya Win. Iya kesinian dong, Bay. Kayaknya di sini panas Put. Gimana kalau misalkan kita ngobrol di sebelah sana aja? Oh pindah. Ada. Nanti ini nyari lagi. Iya, kan sekitaran sini juga Put. Ya udah. Bay. Kamu kenapa sih tiba-tiba kayak berubah sama aku semenjak kamu tahu aku kerja di mana dan aku anak siapa? Iya, aku cuma ngerasa gak pantas aja Put buat deket sama orang seperti kamu. Aku takut kamu malu deket sama orang seperti aku. Kamu tahu kan kerjaan aku apa? Aku cuma tukang kebun Put. Baik, kita itu kenal udah lama banget dan aku nggak pernah mandang kamu dari pekerjaan kamu. Mending kamu tetap kayak dulu deh sama aku. Aku nggak mau kita renggang cuman gara-gara masalah pekerjaan ini. Kalau boleh jujur sih Put, sebenarnya aku juga nggak bisa buat jauh-jauh dari kamu. Tapi aku ngerasa nggak pantas aja sih sebenarnya. Emang kamu nggak malu Put? Aku nggak pernah malu punya teman kayak kamu, Bay. Malah aku kepikiran banget kalau kamu menjauh sama aku. Tapi kan teman-teman kamu juga banyak. Ya kan beda dari kamu, Bay. Aku maunya kamu, bukan yang lain. Ya udah, aku minta maaf ya Put kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa aku agak sedikit berubah. Bukan sedikit sih, banyak. Ya kan aku udah minta maaf sama kamu. Aku nggak bakalan ngejauh lagi kok dari kamu. Ya udah, berarti kamu sekarang udah tenang dan kamu bakal balik kayak dulu kan? Aku bakalan balik seperti dulu lagi Put. Aku udah benar-benar yakin kalau misalkan kamu itu adalah wanita yang baik dan nggak pernah memandang status sosial ke semua teman-teman kamu. Berarti kita juga bisa sering ketemu dong. Ya bisa, asalkan kamu gak sibuk dan aku juga udah beresin pekerjaan aku. Aku ya Put, bakalan beresin pekerjaan aku lebih awal. Kalau biasanya aku selesai jam 3 sore, aku bakalan selesai jam 1. Sisanya biar aku bisa ketemu sama kamu dan aku bisa jalan-jalan bareng sama kamu. Ya meskipun cuma jalan kaki sih Put, atau naik motor tua aku. Nah, ini baru kamu yang dulu, Bay. Tadi aja kamu berasa masih canggung. Ya gimana ya Put, wajar sih kalau aku seperti itu karena aku nggak mau orang terdekat aku itu merasa risih dengan keadaan aku. Soalnya aku bener-bener nggak tahu Put kalau misalkan kamu anaknya orang terpandang di sini. Aku takut orang tua kamu juga ngelarang kamu bergaul sama orang seperti aku.
Enggak, Bay. Orang tua aku itu nggak pernah ya ikut campur masalah pertemanan aku. Selagi itu masih nggak ngeganggu pekerjaan aku. Beneran. Kamu sekarang selama renggang sama aku, kamu deket sama siapa, Put? Sama Windy. Ya aku tahu kalau Windy kan sahabat kamu. Terus? Ya mungkin cowok lain mungkin. Ya nggak ada lah, Bay. Aku nggak pernah deket sama siapapun kok. Beneran. Kamu? Selama nggak ada aku, kamu temenan sama siapa? Siapa yang mau temenan sama tukang kebun seperti aku? Kalau Iya. bukan kamu, Put. Cuma kamu satu-satunya orang yang mau berteman dan deket-deket sama aku. Yang lain? Nggak ada. Beneran ya? Iya beneran. Emang aku pernah bohong sama kamu, Put? Nggak pernah. Iya, cuman kadang kamu aja yang terpengaruh sama omongan orang. Ya udah, gini aja. Karena kamu udah jelasin sama aku, gimana kalau misalkan aku beliin kamu minum? Aku baru gajian kemarin, Put. Waduh, banyak duit nih. Ya, kamu kan tahu gaji aku seberapa, Put. Cuman kalau cuman beli air minum, nggak seberapa, Put. Ya udah, berarti aku ditraktirin minum nih ya. Ya aku beliin makan juga ya. Ya udah kalau gitu, kamu cepet beli, aku haus. Ya udah, kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Bakalan balik lagi ya. Ternyata Bayu renggang sama aku karena masalah pekerjaan aja. Padahal itu nggak penting ya. Ini Putri kemana juga? Padahal udah janjian di sini. Put. Duduk dulu. Arif, aku lupa Arif kalau ada janji sama kamu. Kamu lihat kan keringet di muka aku ini? Aku udah muter 2 kali loh di taman ini buat nyariin kamu. Kirain kamu nggak bakalan datang. Iya maaf, Mama juga orang lupa. Lupa. Lupa tapi kamu nyampe di sini. Iya Rif, aku kan bareng sama temen aku, Windy. Kamu tahu kan temen Oh. aku? Ya. Terus sekarang gimana dia? Masih ke toilet. Aku juga lupa kalau ada janji sama kamu. Padahal aku tadi di rumah udah niat buat ketemu sama kamu loh, Rif. Maaf ya. Kamu pasti capek banget ya. Sampai Ya. beli minum. Mana sih minuman kamu? Ya, walaupun capek sih kalau buat kamu, aku nggak terlalu ngerasa capek sih. Ya, hanya kecewa aja sedikit. Ya maaf deh, sorry aku nggak bakal kayak gitu lagi. Ya, Ya. seberapapun kesalahan kamu, aku pasti maafin lu. Sweet banget sih ngomongnya. Ya, emang kapan sih aku pernah marah sama kamu? Emang kapan sih aku pernah nyalain kamu? Nggak pernah kan? Nah, ya soalnya kamu spesial buat aku. Teman spesial kan. Awalnya. Akhirnya Ya entah kenapa perasaan aku ini kayaknya udah nggak bisa jauh dari kamu. nggak usah bercanda deh. Nggak, ini nggak lucu. Nggak usah bercanda. Emang kamu lihat raut wajahku kayak orang bercanda? Enggak. Emang dari dulu nih Arif, muka kamu itu selalu serius. Emang pernah kamu bercanda sama aku? Nggak pernah kan? Nah, emang kan dari itu. Aku nggak main-main sama omonganku. Ya, Apaan sih? ya aku pengen kamu tuh tahu perasaan aku sama kamu. Sebenarnya aku udah suka sih sama kamu. Setelah ya kenal beberapa bulan ini aku ngerasa nyaman dan kamu tuh kayaknya wanita yang emang susah untuk dicari. Udah deh, kita nggak usah bahas itu. Mending kita bahas intinya kamu ngajak ketemu aku di sini buat apa? Nah, aku kan udah ngomong sama intinya tanpa berbelit-belit, tanpa muter-muter yang bikin kamu bingung. Jadi aku langsung to the point. Maksud aku ngajak kamu ke sini ya untuk memperjelas hubungan kita. Aku maunya kamu itu jadi orang spesial dan lebih dari sekedar teman buat aku.
syukur-syukur kamu mau aku lamar. Kita temenan loh, Rif. Emang salah? Ya salah banget. Ini kamu nggak usah bercanda deh. Put, kamu dari tadi ngomong kalau misalkan bercanda. Aku nggak pernah bercanda kalau masalah serius seperti ini. Dan asal kamu tahu ya, kamu itu wanita satu-satunya yang udah buka hati aku, dan aku pengen kamu itu jadi istri. Baik, baik. Ini teman aku, Arif. Kenalin, duduk baik. Maaf Put, akhirnya jatuh. Pak Arif. Pak Arif. Rif, ini Bayu ini deket sama aku sekarang. Ya kita cuman temen aja. Kita deket kan, Bay? Kamu tahu siapa Bayu? Dia itu tukang kebun di rumah aku. Kalian itu berbeda. Iya. Beda derajat, beda kasta. Ya udah, ngapain kamu masih dekat sama Bayu? Bener Put, jadi Apa kamu mau Bayu aku pecat hari ini juga? Iya jangan lah, Rif. enggak kok Pak, saya cuman temen biasa aja dan saya juga udah lama banget gak deket dan kita nggak pernah deket kok. Put, aku kasih tahu sama kamu sama Pak Arif ini cocok banget. Dia itu selain pengusaha muda, dia juga baik, dermawan, dia juga bijaksana. Baik. Dan aku lihat kalian cocok banget tuh. Pak Arif, saya minta maaf sebelumnya Pak Arif kalau misalkan saya dan tadi juga kita ketemunya nggak sengaja kok Pak. Bay, apaan sih, Bay? Syukurlah kalau kamu tahu diri. Sekarang kamu pergi dari sini, jangan ganggu keputusan. Put, aku pergi dulu. Tapi, Bay, Rif, kamu nih apa-apaan sih? Kamu nggak pantas ya ngomong kayak gitu sama Bayu. Kamu itu keterlaluan. Aku kecewa banget sama kamu. Put, salahku di mana, Put? Put. Bisa-bisanya sih Putri lebih milih Bayu. Padahal aku udah bilang Bayu itu hanya tukang kebun di rumah. Gak habis pikir sama Putri. Bayu? Kamu Bin. kenapa, Bay? Kok kayak murung gitu, Bay? Putri kemana? Putri bareng sama calon suaminya. Apa? Iya, Calon suaminya? jadi tadi aku ngeliat dia bareng sama bos aku. Dan aku nggak sengaja buat dengar pembicaraan mereka. Kayaknya mereka cocok banget ini. Aku juga senang kok. Tapi Putri bilangnya nggak ada pacar, Bay. Kok tiba-tiba calon suami sih? Ya mungkin pacar nggak ada, kalau calon suami tidak ada. Iya, tapi aku taunya Putri nggak lagi ada perasaan sama seseorang, Bay. Bukan sama calon suami yang mana sih? Aku nggak tahu ya. Ada namanya Pak Arif. Bin. Dia tuh bos aku, karena aku kan kerja di sana sebagai tukang kebun. Ya, aku juga ikut seneng lah. Mereka pasangan yang serasi dan cocok. Sama-sama orang kaya dan juga status sosialnya juga sama-sama tinggi. Kok status sosial kayak penting banget sih, Bay, buat kamu, Bay? Ya kan aku sadar diri. Makanya tadi aku agak sedikit menghindar. Bay, menurut aku ya, Bay, itu tuh sama sekali nggak penting, Bay. Dan nggak semua orang mementingkan status sosial kayak kamu gini. Tapi kamu yakin kamu senang Putri sama yang lain, Bay? Kayaknya nggak baik-baik aja nih kamu, Bay. Ya kalau misalkan Putri itu emang seneng, aku juga seneng. Tadi aku ngelihat mereka pegangan tangan gitu. Dan ya aku sebagai laki-laki yang gentle juga harus ya ikut bahagia gitu. Tapi kayaknya kamu nggak bahagia deh, Bay. Kamu pasti sakit hati ya Putri deket sama yang lain. Kamu nggak usah bohong sama aku, Bay. Kamu juga suka kan sama Putri. Kamu tahu dari mana sih? Udah deh, Bay. Kamu kenapa kayak orang musuhan sama aku? Duduknya jauh-jauhan. Atau jangan-jangan kamu juga ada punya calon suami nih? Emang kenapa? Ya kan temenan aja, ngapain deket-deket? Ya enggak, Bay. Maksud aku, Putri itu juga suka, Bay, sama kamu. Ya udah jangan deket-deket, katanya jangan deket-deket. Ya enggak, dikit aja. Win, makasih ya Win. Kamu udah menghibur aku. Ngehibur apa sih, Bay? Ya aku cuma bilang aja sama kamu kalau misal kamu suka sama Putri. Putri tuh orangnya nggak kayak gitu, Bay. Dia nggak mementingkan masalah status sosial atau materi yang apa yang bos kamu punya dan kamu nggak punya.
Tapi aku sadar diri Win. Aku ini siapa, Putri siapa. Ya aku tuh gimana ya jelasinnya, Bay? Putri tuh sukanya sama kamu, Bay. Ngerti nggak sih? Udah deh Win, jangan bahas itu. Aku cuma mau ngingetin kamu aja, Bay. Kalau kamu suka sama Putri, perjuangin aja, Bay. Aku aja deh yang bakal ngomong sama bos kamu itu. Aku bakal bantuin kamu sama Putri. Kamu kenapa cerewet ya Win? Emang dari dulu kayak gini, Bay. Udah deh, sekarang mending kamu temenin. Kamu jangan pulang dulu ya. Kamu tunggu di sini. Tungguin aku. Udah. Win juga tahu sih apa yang aku rasain. Aku udah resah banget. Aku juga harus sadar diri. Aku harus bisa berdamai dengan diri aku sendiri. Lagian Pak Arif juga lebih pantas sama Putri daripada sama aku. Deh aku pulang. Bay, Gimana Put? Kenapa Pak Arif kamu tinggal Put? kamu gak usah pura-pura gak apa-apa deh. Ya emang aku kenapa Put? Bay, aku minta maaf sama kamu. Kamu nggak salah apa-apa Put. Kenapa kamu harus minta maaf sama aku? Emang kamu bikin salah apa sama aku? Ya tadi kamu kenapa tiba-tiba ninggalin aku? Ya aku kan nggak mungkin ganggu urusan kalian. Apalagi udah bahas masalah pernikahan. Aku seneng banget Put. Pak Arif tuh orangnya baik. Bay, aku tahu kamu sakit hati. Nggak usah pura-pura. Kamu baik-baik aja deh. Ini kamu jujur sama aku. Kamu sakit hati kan, Bay? Apapun yang buat kamu bahagia, itu juga menjadi kebahagiaan aku. Tapi bahagia aku itu ada di kamu, Bay. Aku nggak bahagia bareng sama Arif. Aku sama Arif cuma temenan dan nggak pernah nganggep lebih dari teman. Cuma Arif aja yang ada perasaan sama aku. Aku nggak tahu ya Put, harus ngomong apa lagi. Aku emang suka sama kamu dari dulu. Aku juga cinta sama kamu Put, sayang juga. Tapi Terus? aku cuma ngerasa nggak pantas sama kamu. Sampai kapan sih kamu selalu bilang kamu nggak pantas buat aku? Sampai aku dimilikin orang lain. Kalau itu bisa buat kamu bahagia Put, aku rela kok Put. Tapi kalau kamu emang sayang sama aku, seharusnya kamu berjuang demi aku, Bay. Nggak ngerelain aku sama orang lain. Berjuang apa sih Put? Emang kamu tahu artinya berjuang? Berjuang itu nggak buat kamu susah, mencukupin semua kebutuhan kamu. Itu yang namanya perjuangan Put. Kalau aku, mana mungkin aku bisa memenuhi kebutuhan kamu, sedangkan aku cuma tukang kebun. Kamu belum berusaha aja udah merasa gagal. Terus aku harus gimana? Aku harus ngelawan Pak Arif yang jelas-jelas gak mungkin aku lawan. Orang yang selama ini udah bantu aku dan dia juga sayang sama kamu. Terus kamu minta aku buat pacaran sama kamu atau aku nikah sama kamu dengan aku harus menyakiti orang yang udah selama ini ngebantu aku. Lebih baik. Arif, Udah, ngomongnya. Udah selesai masalahnya. Putri kesini tadi cuma minta pendapat saya kok untuk yang pas hari pernikahan sama Pak Arif. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Ya, sebenarnya yang bikin aku sakit hati itu kenapa kamu mau biarkan Putri punya perasaan seperti itu? Apa kamu nggak ngerasakan apa yang Putri rasakan? Iya Pak, saya merasakan Putri juga sayang sama Pak Arif. Saya nggak ngomong masalah itu, tapi tetangga lihat. Saya selama ini nggak pernah ada hubungan apapun sama Putri Pak. Itu yang bikin aku kecewa sama kamu. Setelah orang berjuang keras demi kebahagiaannya, kamu nggak menghargai seperti itu. Masuk Pak Arif gimana ya Pak? Ya, saya relakan Putri itu kamu. Asalkan Putri itu bahagia. Enggak Pak, Kalau misalkan Putri nggak kamu bikin bahagia, urusannya nanti bisa sama aku. tapi Beneran, Rif? tapi Pak saya nggak pantas sama Putri Pak. Yang lebih pantas itu Pak Arif. Secara finansial kemudian latar belakang keluarganya Pak. Saya juga. Buat apa semua itu? Kalau misalkan Putri nggak
bahagia. Bukan sia-sia juga. Yang penting nomor satu itu kebahagiaan Putri buat saya sekarang. Dan ya asal kamu tahu aja, aku ada wasiat dari orang tuaku. Dan dia itu kan sahabat dari orang tua kamu. Jadi salah satu perusahaan yang dimiliki orang tuaku nanti bakal dikelola sama kamu. Itu pun saat yang tepat, dan aku ngerasa saat ini adalah yang tepat untuk kamu untuk ngelola itu. Nah ya agar kehidupan kamu belakang sama Putri terjamin. Tapi Pak, saya udah sering dibantu sama Pak Arif. Dan sekarang Pak Arif malah ngerelain orang yang Pak Arif sayang buat bareng sama saya. Itu bukan bantuan, tapi itu tanggung jawab yang emang aku emban dari orang tua. Saya nggak tahu harus ngomong gimana lagi Pak. Ya setelah saya ngomongin ini semua, saya rasa beban saya untuk tanggung jawab itu sekarang udah lepas, dan sekarang kamu punya kehidupan sendiri. Dan aku harap ke belakangnya kamu bisa bahagiain Putri dan ya bisa nerima Putri sebagai pasangan. Saya makasih banyak ya Pak sama Pak Arif. Pak Arif benar-benar jadi orang yang berjasa di hidup saya Pak. Saya janji sama Pak Arif saya bakalan bahagiakan Putri. Dan saya bakalan jadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk masa depan Putri. Nah, kalau gitu saya balik kantor dulu, soalnya masih ada beberapa kerjaan yang harus saya selesaikan, ya mengenai juga balik nama perusahaan untuk kamu. Saya tinggal dulu. Iya Pak. Berhasil kan, Bay? Tapi enggak, Bud. Aku pulang duluan aja ya, Bud. Kalian jalan-jalan aja dulu. Win, aku makasih banyak ya Win sama kamu. Aku Bay emang Pak Arifnya sendiri kok. Padahal tadi aku udah ngatain kamu cerewet Win. Lewat, Bapak. Bud, aku duluan ya. Duluan ya. Aku udah ngomong sama Yudi. Jadi dia itu tadi nyamperin aku Put. Dia marah-marah sama aku gara-gara aku ninggalin kamu. Dan dia udah menyadarkan Pak Arif. Gak tahu apa yang dia omongin, dia benar-benar hebat Put. Berarti kamu mau bareng sama aku? Ya, aku mau, Bay. Makanya nih aku ngejar kamu kesini karena aku mau ngejelasin itu semua. Nggak perlu kamu kejar kok Put. Aku yang bakalan ngejar kamu habis ini. Yaudah kalau kayak gitu sekarang aku udah lega dan bahagia banget. Gimana kalau misalkan kamu sama aku cari tempatnya bagus yang romantis buat ngobrolin masa depan kita. Kenapa kalau kita cari makan aja? Kan kamu kemarin habis gajian. Ya aku lupa. Yaudah, yuk.